sebenarnya telah terjadi. Sepenggal berita atau informasi yang kita dapat pagi ini bisa saja sudah kadaluarsa di pagi selanjutnya karena banyaknya informasi yang masuk. Banyaknya informasi yang masuk juga dapat membuat masyarakat sulit dalam membangun kepercayaan karena banyaknya pandangan dan pendapat mengenai COVID-19. Dengan demikian, maka komunikator dan organisasi atau perusahaan media memiliki peran penting dalam mengikuti perkembangan pandemi dengan informasi yang dapat diandalkan, akurat, dan terpercaya, serta berdasarkan fakta yang ada agar dapat dijadikan sumber terpercaya oleh masyarakat. Dilansir dari kompas.com, terjadi penambahan kasus sebanyak 3.444 orang positif COVID-19. Sehingga Indonesia saat ini memiliki pasien positif COVID-19 sebanyak 194.109 jiwa. Tentunya hal ini menarik perhatian publik. Pentingnya mengkomunikasikan cerita di balik angka-angka tersebut. Apa yang dilakukan negara dan bagaimana respon masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga cerita yang tersebar di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi media saat ini adalah penyebaran informasi yang salah, seperti berita hoax tentang COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Johnny Plet, pada Sabtu 18 April lalu dalam konferensi pers di Geraha BNPB mengemukakan setidaknya 554 isu hoax tentang COVID-19. Ia mengatakan bahwa hoax tersebut tersebar di 1.209 platform, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube. Masalah yang lain adalah menghindari stigma, karena beredarnya stigma di masyarakat akan memperburuk keadaan. Salah satu contohnya adalah penolakan perawat di indekos yang ia tinggali, karena perawat tersebut bekerja di rumah sakit yang menerima pasien COVID-19. Yang paling ekstrim adalah penolakan pemakaman jenazah COVID-19 oleh sejumlah warga desa. Sumber media terpercaya juga memiliki peran untuk menyangkal informasi-informasi yang salah, seperti para pakar terpercaya untuk dijadikan narasumber dan memberikan empati kepada masyarakat yang terkena dampak. Dan yang tidak kalah penting adalah menggunakan bahasa yang tepat dalam menyampaikan isu maupun informasi. Media massa jelas memiliki peran yang begitu besar dan juga beragam, apalagi dengan kondisi masyarakat kita yang beragam. Apa yang diberitakan oleh media massa jelas harus sesuai dengan indikator dan juga prinsip-prinsip jurnalistik. Media massa bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang dapat membuat masyarakat berpikir terhadap informasi tersebut. Media massa seharusnya tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat, tetapi media massa juga harus memberikan isu yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan menilai bahwa apa yang dianggap penting oleh media harus dipikirkan atau setidaknya mempengaruhi persepsi masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan agenda setting teori yang dikemukakan oleh MC Combs pada tahun 1972 yang menggambarkan tentang pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat. Media massa memiliki beragam peran dan fungsi dalam berbagai aspek kehidupan, yang merupakan bentuk alat komunikasi massa yang didefinisikan sebagai proses penyampaian dan bertukar informasi kepada khalayak secara luas dan beragam. Dengan adanya media massa, masyarakat dapat tahu perkembangan kasus COVID-19 di berbagai negara. Dengan adanya media massa, masyarakat dapat tahu upaya penanggulangan atau cara untuk menjauhkan diri agar tidak tertular. Oleh karena itu, media massa mempunyai peran besar dan beragam bagi masyarakat. Komunikator dan perusahaan media harus memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan bijaksana, dengan membuat dan menyebarkan berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, masyarakat sebagai sasaran informasi dari media juga harus bertindak cerdas dan hati-hati dalam memilih dan memilah setiap berita yang harus kita percayai dan yang tidak harus kita percayai. Jangan menyebarkan berita yang belum kita ketahui faktanya. Jangan membuat berita yang bisa membangun stigma negatif, bahkan sampai menyebarkannya. Mari kita tumbuhkan solidaritas dan selalu mematuhi kebijakan
kebijakan-kebijakan pemerintah.